masih ada Pang di padetan sini nih. Jauh lah kan lagi repot minum ya. Ada jauh juga Pang. Nah, ini dia tanaman ganyum yang kami cari, teman. Tanaman umbi ganyum bisa dikenali dari daunnya yang lebar dan pinggirnya terdapat garis berwarna merah keunguan. Umbi ganyum banyak tumbuh di daerah yang tertutup dari pancaran sinar matahari langsung seperti ini. Cara ambil umbinya juga tidak sulit kok. Dengan digali seperti ini, umbi akan langsung terangkat tuh. Nah, ini dia umbinya. Berwarna putih dan bentuknya memanjang. Bersih. Ayo kawan, gali terus dan bersihkan dari tanah yang menempel. Ganyong ini adalah tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan alternatif karena kandungan pati yang tinggi loh. Makanya, ayo kumpulkan yang banyak kawan, supaya hasilnya nanti bisa dibuat olahan yang enak. Nah, sudah semua nih. Sepertinya sudah cukup. Ayo, segera kami bawa pulang dan lanjut membuat olahan bersama kakakku. Oh iya, hampir saja lupa. Kami diminta kakakku untuk mencari satu bahan tambahan supaya olahan umbi ganyumnya makin enak, teman. Yap, ini dia buah ramania yang sedang kami petik. Buah ramania atau biasa lebih dikenal dengan buah gandaria adalah salah satu buah khas yang digemari dari anak-anak hingga orang tua di Kalimantan Selatan. Ayo kawan, petik buahnya yang sudah matang, yang kulitnya sudah berwarna kekuningan. Sudah banyak lang. Ya. Der, sudah banyak. Yuk, pulang. Yap, sepertinya buah ramania petikan kami ini sudah cukup teman. Ayo, kita bawa pulang untuk diolah bersama kakakku. Bahan-bahan sudah siap semua nih teman. Ada gula merah, gula pasir, daun pandan, buah ramania, kelapa, dan umbi ganyumnya. Untuk bisa diolah patinya, umbi ganyum perlu diparut terlebih dulu sampai halus. Hasil parutan yang sudah halus, lanjut diberi air lalu disaring menggunakan kain halus seperti ini. Hasil perasan air inilah yang mengandung pati untuk nantinya diendapkan sampai menjadi gumpalan. Biasanya endapan akan didiamkan semalaman terlebih dulu dan dijemur sampai benar-benar kering. Hasil jemuran ini yang kemudian dijadikan tepung pati ganyum. Parutan kelapa juga diperlukan untuk diambil perasan santannya teman. Buah ramania yang baru dipetik juga perlu dikupas dari kulitnya dan diambil dagingnya saja. Kemudian daging buah diperas untuk diambil airnya. Air perasan ramania akan digunakan sebagai pewarna olahan kuenya nanti. Satu lagi, aku bertugas membantu menyiapkan daun pandannya dulu. Daun pandan diiris, lalu diulek sampai halus. Lalu diberi air dan hasil perasannya untuk digunakan sebagai tambahan pewarna olahan kuenya nanti. Irisan gula merah jadi yang terakhir untuk ditambahkan sebagai perasa sekaligus pewarna alami kue pati ganyumnya. Semua bahan pewarna sudah jadi. Tinggal tambahkan santan dan gula pasir, lalu aduk sampai benar-benar tercampur rata. Dari pati ganyumnya di sana apa kak? Bisa mengolah gelapung pati ganyum. Lawas lah kak. Kada lawas. Kakak ada sudah besi yang sudah jadi. Nah, bawa gini ke sana. Wah, untung saja kakakku menyiapkan pati ganyum yang sudah jadi. Kalau begitu, kami lanjut masak dulu ya adonan kuenya. Pertama-tama,
Adonan pewarna santannya dimasak dengan wajan seperti ini, teman. Aduk-aduk terus sambil dijaga apinya juga ya, biar tidak cepat gosong. Ketika sudah mau mendidih, masukkan campuran pati ganyumnya deh. Aduk-aduk terus sampai benar-benar mengental. Nah, sudah mengental tuh. Angkat dan tuang sambil diratakan ke dalam loyang. Sekarang, lanjut ulangi masak dengan adonan pewarna yang lain. Hasil masakan adonan pati ganyum ini bakal disatukan menjadi satu olahan kue pati ganyum yang berlapis-lapis loh. Dan ini dia kue pati ganyumnya sudah jadi deh. Yaps, hasilnya jadi mirip kue lapis yang kenyal gitu, teman. Tanpa berlama lagi, ayo kita coba icipi kuenya dulu, kawan. Ini sudah. Makan. Rasa kenyal yang khas dari campuran pati ganyum dan rasa manis juga gurih dari santan langsung terasa dalam sekali gigitan. Kandungan karbohidrat yang tinggi dalam pati ganyum ini jelas bisa mengenyangkan perut kami loh, teman. Nih Cik, ada sangu disembunyikan mainan. Terima kasih lah, Kak. Nih, Ge, sama-sama. Asyik, kami diberi bekal kue pati ganyum ini. Ya, 1, 2, 3. Ayo kawan, tarik yang kuat. Teman, kali ini kami mau bermain salah satu permainan khas di daerahku. Kami menyebutnya kalayangan dandang. Kalayangan sebutan untuk layangan di sini, teman. Dan dandang alias dendang berarti bunyi-bunyian yang bisa muncul dari layangan ini. Bunyi ini muncul karena layang-layang ditambahkan ruas bambu panjang yang berlubang, sehingga akan mengeluarkan bunyi jika tertiup angin. Sepertinya waktunya memang tidak tepat, teman. Bermain layangan di musim peralihan seperti sekarang ini, keberadaan anginnya tidak menentu. Terpaksa untuk menerbangkan layangannya, kami harus menariknya seperti ini. Sudah berkali-kali dicoba, ternyata sulit untuk menerbangkan layangannya, teman. Lang, kelayangannya rusak, Lang. Kita bikin, Lang. Bang, anginnya ka dede. Ayo, teman, ikut kami mengarungi sungai dengan menaiki rakit ini. Untuk mencapai lokasi pembuat kalayangan dandang, biar lebih cepat, memang harus melalui sungai seperti ini. Ikat yang kuat, Sam. Teman, di desaku memang terkenal akan pembuatan rakit bambu seperti ini loh. Makanya gak heran, anak-anak seumuran kami sudah bisa mengendarai rakit. Oh, ada bulang tuh. Lang. Wah, ternyata ada kawanku lainnya yang sedang memperbaiki rakit tuh. Ayo, segera merapat. Mana, Lang? Anak mencari paring. Boleh lajuan lanting yuk. Kaina dulu. Ay, satu mata. Kaina. Baiklah kawan, kami sempatkan untuk bermain balapan rakit bersama kawan-kawanku dulu ya. Ayo kawan, arahkan rakitnya yang tepat. Jangan sampai salah ya. Saat ini, aku dan kawan-kawanku memimpin balapan rakit ini, teman. Rakit Fadil, Rido, Nafis, dan Sam tertinggal di belakang. Kalau seperti ini terus, kamilah yang menang pastinya. Hehehe. Wah, di depan ada Riam, teman. Awas, pegangan yang kuat. Waduh, ternyata kami salah ambil jalur, teman. Aliran ini mengarahkan kami ke hadapan batu besar nih. Rakit kami jadi terjebak deh. Ya, rakit tim lawan berhasil melewati kami. Sepertinya sudah tidak ada harapan kami bisa menang dalam balapan rakit ini.
Kamu kayak apa sih? Dirimu kamu menolakkan Tara Makriam. Ya, Mai, tak dibaca lah tunggu. Ya sudah, daripada berdebat tiada akhir, lebih baik kami menepi untuk melihat keadaan rakit ini dulu, teman. Wah, benar saja dugaanku. Akibat menghantam batu tadi, ikatan rakit kami jadi terlepas deh. Kalau seperti ini, kami harus lekas memperbaikinya sebelum melanjutkan perjalanan kami. Tapi ulun lapar sudah Ngai. Yuna, kita mencari iwak. Ayo. Benar juga. Sehabis bermain air tadi, perut kami juga mulai keroncongan. Ya sudah kawan, ayo kita cari ikan di aliran sungai ini dulu ya. Di aliran sungai seperti ini, jelas sekali banyak ikan yang bisa kami dapatkan untuk mengisi perut kami. Dengan menggunakan jaring yang dilempar seperti ini, aku yakin banyak ikan yang bisa didapat pastinya. Biar hasil tangkapan kami makin banyak, kami membagi 2 kelompok. Aku bersama Aziz dan Nazar bersama Haikal menyebar jaringnya. Lempar jaring ke arah aliran sungai, lalu tarik perlahan. Dan asik! Kami berhasil menjaring ikannya, teman. Ini dia ikan saluang. Salah satu ikan air tawar yang banyak ditemukan di aliran sungai di daerahku. Ayo, segera kumpulkan ikan saluangnya, kawan. Wah, ternyata tebaran jaring Nazar dan Haikal juga mendapatkan ikan tuh. Makin banyak ikan yang kami dapatkan, makin menambah semangat juga pastinya. Hehehe. Hasil menjaring ikan saluang kami ini akan dibuat pais alias pepes nih, teman. Ikan saluang yang sudah dibersihkan, aku susun di atas daun untuk dibungkus. Selagi aku menyiapkan ikannya, Aziz membantu mengiris bumbu rempahnya tuh. Ada bawang merah, bawang putih, buah tomat, dan cabai. Api juga perlu disiapkan untuk membakar pais ikannya nanti. Eits, sebagai tambahan, kami juga membakar singkong sebagai pengganti nasi. Hehehe. Irisan bumbu sudah jadi. Lanjut taburkan ke atas ikan sampai merata seperti ini, teman. Lalu bungkus daun sampai ikan dan bumbu tertutup sempurna. Api sudah menyala. Tandanya pais siap dibakar sampai matang deh. Dengan dijepit bambu seperti ini, jelas memudahkan kami untuk memutar-mutar pais supaya tidak cepat gosong. Hehehe. Sabar ya kawan. Tidak lama lagi, pais ikan saluangnya pasti matang kok. Lang, makanannya sudah masak, Lang. Iya, yuk kita makanan. Yuk. Tanpa berlama lagi, ayo serbu kawan. Rasa bumbu rempah yang khas membuat aroma amis pada ikan jadi berkurang. Jelas bikin rasanya jadi makin enak. Apalagi ditambah dengan singkong bakar yang kaya karbohidrat. Selain enak, bikin perut makin kenyang, teman. Ya sudah, kami habiskan dulu pais ikan saluangnya ini ya. Karena rakit kami rusak, aku putuskan berjalan kaki sambil mencari bambu sebagai bahan membuat kalayangan dandang dulu yuk. Lang, mau kemana? Dandang, mencari dandang. Yuk. Wah, kami diajak bermain balogo, teman. Kalau begitu, siapa takut? Permainan balogo dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk menentukan siapa yang memulai duluan, kami tentukan dengan suwi.
Hore! Aku menang! Tandanya, aku dan kawan-kawanku yang bertugas merobohkan logo lawan. Balogo ini adalah salah satu permainan tradisional khas Banjar dari Kalimantan Selatan, teman. Nama balogo diambil dari kata logo, yaitu bermain dengan menggunakan alat logo. Logo ini terbuat dari tempurung kelapa dan diberi gambar-gambar yang menarik. Cara bermainnya adalah merobohkan logo lawan yang dipasang tegak berdiri dan diberi jarak. Baru deh, kami mulai memukul logo kami sendiri dengan tongkat untuk bisa mengenai dan menjatuhkan logo lawan secara bergantian. Siapapun yang berhasil diperbolehkan untuk bermain lagi. Walau terlihat sederhana, permainan ini juga menanamkan nilai-nilai budaya seperti kejujuran, tidak egois, dan kerjasama yang baik. Woi, main dong beli lihat. Waduh, saking kuatnya memukul, logo punya Nazar mengenai paman yang sedang lewat tuh. Aja. Paman hendak kemana? Paman anak hutan. Umpatan. Ayolah kasih umpat deh. Yuk. Sebagai tanda maaf kami, sebaiknya kami ikut membantu paman dulu ya. Kalau dilihat dari kayu yang dibawa paman, sepertinya paman ingin menugah tuh. Teman, ketika musim tanam tiba, ada salah satu tradisi di desaku yang rutin dilakukan, yaitu manugal. Manugal adalah kegiatan menanam padi di lahan kering seperti yang sedang kami lakukan bersama ini. Kami bekerja secara gotong royong dengan berbagai tugas. Ada yang menggali lubang dengan batang kayu dan selanjutnya menaruh benih padi ke dalamnya. Eits, tapi yang unik, kegiatan manugal diiringi oleh alunan alat musik tradisional khas Kalimantan Selatan, yaitu kurung-kurung. Alat musik ini terbuat dari kayu panjang dan ketika dihentak-hentakan ke tanah akan mengeluarkan bunyi berbeda satu sama lain. Iyap, sekilas mirip suara angklung kan? Betul saja, di ujung batang kayu ini terdapat bambu yang dibentuk menyerupai alat musik angklung. Agar bisa tercipta irama yang merdu, maka caranya dengan menghentakkan kurung-kurung secara bergantian sesuai irama yang diinginkan. Ayo kawan, tabur benihnya di tempat yang sudah dilubangi. Tradisi unik ini harus terus dijaga karena sudah dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bangga rasanya, aku masih bisa ikut terlibat dalam kegiatan manugal ini secara langsung. Gara-gara pulang kadede kayu tongkat kade sampai kayak apa naik hendak naik kade weni tinggi bener. Duh. Kakak apa di situ? Ini naik akan pampakin deh. Sina, ulun mau naik, turun. Maafkan kami ya kak, untuk urusan manjat-memanjat serahkan saja kepadaku. Hehehe. Ayo kawan, bantu pegang tangganya agar aku bisa naik ke atas pohon ya. Yap, ini dia pohon buah pempakin teman. Pempakin adalah tumbuhan asli dari Pulau Kalimantan. Kalau dilihat, buah pempakin ini memang sekilas mirip dengan durian kan? Namun, ketika dipegang, kulitnya tak setajam durian kok. Buah pempakin yang matang juga bisa dikenali dari warna kulit luarnya yang sudah berubah kekuningan. Nah, supaya buah pempakin yang dipetik tidak rusak, Nazar dan Aziz membantu menangkap hasil petikan dengan kain sarung seperti ini teman. Hati-hati yang di bawah sana kawan. Hehehe. Sudah lang, turun lang. Turun lang. Udah mata turun lang. Yap, sepertinya hasil petikan pempakinnya sudah cukup teman. Tugasku membantu kakak jelas sudah selesai nih. Hehehe.
kami hendak bermainan. Nah, gini kakak dulu boleh wadai. Iya lah aja kita menggini kakak satu mat boleh wadai. Iya. Yuk. Ayo teman, ikut kami membantu kakak membuat kue dari buah pempakin ini dulu ya. Nah, ini dia penampakan isi dari buah pempakin yang hanya bisa ditemukan di Kalimantan. Daging buahnya berwarna oranye seperti ini. Wah, unik kan? Untuk membuat kue dari bahan buah pempakin harus dipadukan dengan bahan lain seperti tepung, terigu, gula pasir, telur, kelapa, dan gula merah. Kesemua bahan ini akan kami buat kue bingkang loh teman. Pertama-tama pecahkan telur, lalu campur dengan tepung terigu. Tuang air perlahan sampai adonan tercampur rata. Daging kelapa yang sudah dikupas juga perlu diparut sampai halus ya. Buah pempakin juga perlu dipisahkan dari bijinya. Wah, aromanya tidak lebih menusuk dibanding buah durian biasa loh. Dibanding dengan durian pada umumnya, tekstur daging buah pempakin lebih keras seperti ini teman. Makanya gak bikin tanganku belepotan kan? Buah yang sudah dikupas, lanjut aku iris-iris dulu sampai kecil. Sebagai perasa dan pewarna alami, gula merah juga perlu dihaluskan teman. Hasil parutan kelapa yang sudah jadi, lanjut dicampurkan bersama dengan adonan kuenya nih. Asyik, kue bingkang dari buah pempakin sudah jadi teman. Ayo semuanya, kami coba icip dulu ya. Rasa manis dan gurihnya langsung terasa dari gigitan pertama teman. Ditambah terasa krenyes-krenyes dari taburan buah pempakin di atasnya. Wah, benar-benar nikmat. Kalau begitu, kami lanjut menghabiskan kue bingkang ini dulu ya teman. Oh iya, hampir saja aku lupa kalau kami harus segera memperbaiki kalayangan dendang kami yang rusak. Kan main dendang. Nah. Terima kasih ya kak, sudah dibuatkan kue yang enak untuk kami. Sabar ya kawan. Untuk mencari bambu yang tepat, kami memang harus masuk ke hutan seperti ini. Mudah-mudahan dapat. Sudah tidak jauh lagi kok. Nah, ini yang gena paringnya. Nah, jadi ini elang paringnya. Ya baik. Ini dia bambu yang kami cari teman. Bambu dengan ruas berukuran besar yang cocok untuk dijadikan dandang di kalayangannya nanti. Di sini kami menyebutnya dengan paring banar. Nah, jadi ini elang paringnya. Ngapa diulah? Biasa ngapa paring? Dendang. Awal lah mana paringnya lah? Ada awal ayah paman nah begini nah menabang akan. Bikin kaget kami saja paman. Tapi untung saja ada paman yang berbaik hati membantu menebang bambu untuk kami. Awas, menjauh kawan. Hore! Bambu berhasil ditebang teman. Lanjut aku bantu bersihkan dari lubut atau ranting kecil yang masih menempel seperti ini.
supaya aman dari gatal. Lanjut potong ruas bambu untuk bahan dandang yang mau kami buat, teman. Sepertinya beberapa ruas bambu sudah cukup untuk kami, Paman. Terima kasih ya, Paman, atas bantuannya. Terima kasih juga, Paman lah. Beda dengan layangan pada umumnya, teman. Layangan dandang di sini ukurannya besar-besar loh. Maka untuk membuatnya kadang tidak bisa sendirian dan membutuhkan bantuan beberapa orang. Nah, tuh pamannya tuh. Nah, ini tuh pamannya tuh. Pamannya. Yuk. Paman, usahakan kumbangan dendang. Nah ini masih kak besar pak anunya langena paringnya Kayak apa nih ya, tuh Paman? ambil situ nah taruh situ anak situ. Lihat. Wah, ternyata bambu yang kami bawa masih basah, teman. Untung saja ada ruas bambu yang sudah dijemur tuh. Langsung saja aku bawa untuk segera dibuat dendangnya dulu. Pertama-tama, bambu diberi lubang seperti ini, teman. Lubang pada bambu dibuat sebagai lubang masuk angin saat diterbangkan nanti. Lubang pada bambu inilah yang nantinya tertiup angin dan bisa mengeluarkan dendangan alias suara nyaring yang khas. Sama dengan layangan pada umumnya, layangan dandang dibuat dari kerangka bambu dan dilapisi oleh kertas ataupun bahan plastik sehingga mudah diterbangkan angin. Setelah bambu dilubangi, bagian kulit luar bambu juga perlu dibersihkan dan menyisakan seratnya seperti ini. Ini supaya berat bambu makin berkurang. Biar makin halus, bambu diamplas sampai halus dulu ya, teman. Lang, ini lang kawan dimainkan langsung lang. Kawan langsung dimainkan kalau dipasang. Wah, sudah tidak sabar rasanya mendengar langsung deruan suara dendang di udara saat layangan dandang ini diterbangkan. Oh iya, walau hanya terbuat dari bambu, dandang bambu yang bisa mengeluarkan suara ini ternyata punya nilai ekonomi yang fantastis loh. Semakin tua umurnya, maka dandang pun bisa ditawar dengan harga yang tinggi. Dengar-dengar, kata pamanku, nilainya bisa ada yang seharga mobil loh. Wih. Ayo, Paman, ikatkan dandang yang sudah jadi ini ke badan kalayangannya. Ikat pada bagian atas dan pastikan lubang dandang menghadap ke atas ya. Nah, sudah terpasang sempurna nih. Nih lang sudah tontong lang ayam ikatnya, kita udah siap dimainkan. Oh, kalau langsung dipakai ya, Paman? Kalau dinaikkan langsung lang ay. Yuk nah, kita pamainakan. Kita bawa ke padang nggak lang? Yuk. Wah, kelihatannya sudah pada ramai tuh. Para pemain dan penonton sudah berkumpul menunggu kalayangan dandang yang siap diterbangkan. Ukurannya yang besar, maka perlu beberapa orang untuk mengangkatnya dan mendirikannya sesuai dengan arah angin bertiup, teman. Bermain kalayangan dandang ini memang paling asik dilangsungkan serempak bersama para pemain lain di lapangan yang luas. Ayo kawan, giliranku yang ikut menarik kalayangannya. 1, 2, 3, tarik! Yuhu! Kalayangan dandang berhasil terbang, teman. Wah, indah sekali kan suara yang dihasilkan oleh kalayangan dandang ini. Para pemain biasanya beradu kalayangan dengan cara siapa yang bisa bertahan lebih lama di udara. Waktu terbaik memainkan kalayangan dandang ini adalah saat masa selesai panen di musim kemarau. Disitulah puncak tiupan angin sangatlah besar. Ukuran yang melebar
membuat banyak pemilik kalayangan dandang dapat menuliskan sesuatu atau menggambar di atas layang-layang tersebut. Gambar biasanya berbentuk ornamen khas Kalimantan Selatan atau sesuai kreativitas dan imajinasi pemiliknya. Sekian cerita petualanganku, Bolang dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kalimantan Selatan. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang. Ngebolang yuk!